Shalom. Jauh Subah. Yang saya hormati Bapak Dandrem, yang saya hormati Bapak Kajari, yang saya hormati Bapak-bapak sesepuh Biak dan sesepuh Paguyuban Senusantara, yang saya hormati pemerintah daerah, dan yang saya hormati hadirin sekalian. Hari ini Sabtu tanggal 9 Agustus 2008 kita berkumpul untuk memperingat PBB tentang situasi kebebasan fundamental dan hak-hak bangsa pribumi. Perjuangan masyarakat adat telah dimulai pada tahun 77. Sejak tahun 1985, bangsa pribumi Papua Barat mengambil peran aktif untuk menyumbang pikiran dan pengalaman sambil berusaha mempromosikan hak-hak dasar Papua. Dengan berpartisipasi aktif dalam kelompok kerja bangsa pribumi, wakil kita mendapat akses internasional mengangkat aspirasi dan cita-cita bangsa pribumi Papua, sehingga mendapat perhatian dunia. Khususnya menghilangkan diskriminasi, eksploitasi, dan penjualan sumber daya alam Papua tanpa persetujuan, perumusan, dan pengakuan dari masyarakat adat Papua. Penting bagi kita semua untuk memahami dengan baik bahwa perjuangan mempertahankan hak dasar bangsa pribumi, termasuk bangsa pribumi Papua, tidak tergantung dari negara di mana mereka berada. Bahkan sebaliknya, negara wajib menghargai dan menghormati hak dasar bangsa pribumi di dalam wilayah yurisdiksi negara tersebut, supaya bangsa pribumi dapat mengembangkan diri dan memperjuangkan hak dasarnya berdasarkan kedaulatan yang sudah ada pada mereka sejak sebelum negara dibentuk. Dalam semangat inilah, maka bangsa pribumi meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengakui dan mengukuhkan Dewan Adat Papua adalah bagian dari perjuangan hak dasar bangsa pribumi di bawah tanggung jawab PBB. Kita tidak pungut pajak di sini, karena tekanan hari ini kita harus merasa bebas. Kita harus bebas dari pikiran kita. Kita harus bebas dari penjajahan perilaku kita. Kita harus bebas dari perilaku yang memenjarakan kita seolah-olah kita tidak bebas. Otonomi khusus akan semakin menjadi otonomi kasus. Walaupun rakyat berharapan ada Perdasus DPRP tak menghiraukan itu lantaran sibuk bikin kasus. Kita semua sedih melihat perilaku para pemimpin pemerintahan seperti ini. Kita sangat menyesal dipimpin oleh anak-anak negeri dengan watak dan karakter impor yang tidak sesuai dengan adat istiadat Papua. Hadirin yang saya hormati, akhir pidato saya ini, saya ingin menegaskan pandangan Dewan Adat Papua. Adalah nyata bahwa sampai saat ini, eksistensi masyarakat adat belum secara sungguh-sungguh dijamin dalam implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat selalu terkait erat dengan kepentingan elit politik. Karena itu kecenderungan yang terjadi adalah masyarakat adat dieksploitasi untuk kepentingan pemerintah. Dalam semangat perayaan Hari Internasional Bangsa Pribumi sedunia hari ini, dengan mensyukuri diadopsinya deklarasi PBB tentang hak-hak bangsa pribumi demi menegakkan hak dasar orang Papua, maka Dewan Adat Papua menyampaikan seruan sebagai berikut. 1. Seluruh masyarakat adat Papua harus bekerja keras, membangun persatuan dan kekuatan bersama sebagai satu bangunan yang kokoh. Jangan terus memberi diri untuk dipecah belah dengan proses pemekaran yang terus berlangsung tanpa henti. Marilah kita duduk berdialog di antara kita dalam menyelesaikan persoalan kita sebelum kita melangkah untuk berdialog dengan pihak lain. Janganlah biarkan kepapuaan kita makin dimiskinkan gara-gara jabatan, harga, dan iming-imingan yang lain.
Dua, tanah Papua harus dibebaskan dari tindakan kekerasan dan penindasan dan harus dibangun sebagai tanah damai, tanah yang penuh berkah. Karena itu Dewan Adat Papua juga menyerukan pentingnya satu para dialog internal antara pimpinan adat, pemimpin gereja, dan para pimpinan agama, politisi Papua, para birokrat Papua, anggota parlemen maupun LSM, guna bersama-sama mencari solusi dalam mengatasi persoalan bangsa pribumi Papua yang dari hari ke hari justru semakin memprihatinkan. Tanah adalah ibu dan warisan nenek moyang yang harus kita jaga dan rawat dengan baik-baik untuk kebahagiaan kita dan anak cucu masyarakat adat Papua. Karena itu Dewan Adat Papua menyerukan kepada seluruh tokoh adat dan anak-anak adat Papua untuk tidak menjual tanah adat. Pembangunan investasi di Papua tidak boleh menghilangkan hak masyarakat adat atas tanahnya. Karena itu kepada seluruh tokoh adat, pemerintah dan dunia usaha untuk tidak menghilangkan hak tanah untuk dan atas nama pendapatan asli daerah dan menjadikan masyarakat adat makin miskin dan termarginal. Dewan Adat Papua menyerukan kepada seluruh masyarakat adat Papua, pemerintah kabupaten, kota, serta seluruh pelaku pembangunan di tanah Papua untuk secara aktif membantu dan atau mengambil inisiatif dalam mengembangkan ketahanan pangan berbasis tanaman makanan lokal masyarakat adat Papua. Biarlah pohon sagu dan keladi bertumbuh subur, jangan diganti dengan kelapa sawit. Dewan Adat Papua mendesak pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan seluruh masyarakat adat di tanah Papua dan di luar tanah Papua untuk membantu menanggulangi wabah muntaber dan kolera di Lembah Kamu Monemani, Kabupaten Dogiai, dan sebagian Panyai. Peristiwa ini telah menelan korban jiwa 172 orang meninggal sampai 21 Juli 2008. Kita sungguh-sungguh berduka atas kehilangan 172 jiwa anak negeri. Mereka menjadi korban wabah diare dan kolera di era otonomi khusus yang katanya mau memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat adat Papua dengan uang ratusan miliaran rupiah. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, demikian inilah pidato serta seruan Dewan Adat Papua bertepatan dengan peringatan Hari Internasional Bangsa Pribumi Sedunia. Selamat merayakan Hari Internasional Bangsa Pribumi. Mari merapatkan barisan dan menata masa depan yang berkeadilan, lebih sejahtera dan lebih layak. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha dan jeripaya kita sekalian. Terima kasih. Shalom.